Ini Anda lihat, di sini Anda akan mempelajari yaitu komponen tekan nanti yang diberikan oleh Pak Yogi, komponen tekan, sambungan yang Anda pelajari nanti. Ini sambungan juga jika batang Anda adalah merupakan sambungan, sambungan juga dan balok. Ini kan kolomnya nih, ini kan kolomnya. Pada rangka di sini Anda lihat. Nah, Anda belajar pada komponen tarik tekan. Anda masih ingat di ASST tarik tekan. Nah, di sini Anda akan belajar bagaimana menghitung komponen tarik dan tekan. Di sini Anda lihat. Dimulai dengan sambungan-sambungan di sini, ini ada sambungannya nanti. Nah, itu Anda pelajari di sini. Ini contohnya pada baja seperti ini adalah komponen tekan. Ini sambungan dan komponen tekan. Ya, jadi itu materi kita di baja, tapi nanti untuk saya lebih fokus pada komponen tarik tekan ya, bukan pada kolomnya, tapi ada komponennya dasar sekaligus untuk sambungannya. Nanti pada materi Pak Yogi nanti bajanya seperti apa nantinya, seperti itu. Ya, jadi ini gambaran apa namanya materi bagi Anda yang Anda nanti hadapi. Ini mirip ini. Nanti larinya ke perancangan bangunan gedung. Anda kan mendesain ini bangunan atasnya baja, bangunan bawahnya beton. Nanti itu hanya seperti ini. Nah, ini Anda pedal. Ini nanti seperti ini Anda butuhkan. Yang Anda hitung untuk bangunan bajanya. Oke. Sebelum masuk, ini saya akan mengulang sedikit terkait dengan titik berat dan momen inersia. Mengapa saya sedikit kembali materi ini? Karena jadi untuk baja itu Anda waktu melakukan penyambungan itu harus pada titik berat profil komponen Anda. Sehingga Anda perlu kembali bagaimana menentukan titik berat suatu benda serta momen inersia. Ya. Karena jika Anda menyambung suatu komponen tidak pada titik beratnya, maka dia akan berpuntir, mengalami puntir, berputar seperti itu. Ya, Anda bayangkan ya, jika pada suatu komponen kalau ditarik di tengah-tengahnya oke, tapi jika tidak ditarik di posisi titik beratnya, dia akan berputar sedikit. Yang berbahaya namanya torsi. Nanti seperti itu larinya. Sebentar. Oke, ya. Jadi untuk titik berat sendiri dan inersia tidak pada titik berat sendiri, kemudian terhadap sumbu. Ini sedikit mengulang materi di awal di waktu Anda semester 1 mungkin. Ya. Nah, ini Anda lihat. Jadi titik berat benda dapat dengan cara membuat sumbu X dan sumbu Y pada benda tersebut pada sisi. Ya, ini saya punya benda seperti ini ya. Jadi Anda dulu sumbu X dan sumbu Y, kemudian Anda membagi dua sumbu X yang mana, sumbu Y yang mana sesuai dengan aturan ya. Anda bagi profil Anda ini menjadi dua bagian atau tiga bagian tergantung dari model Anda. Seperti itu, ya. Dan masing-masing benda tadi Anda tentukan sumbunya. Nah, di sini ya. Nah, ini kan ini masing-masing memiliki titik berat ya nantinya. Jadi Anda menentukan mendapatkan X1 ya. Satu untuk satu dan X2 Y dua untuk dan bahan adalah seperti ini. Jadi tarian besarnya timbul dari merupakan daya dukung mohon maaf saya terpental keluar sebentar ya. Ini saya lanjutkan lagi. Ini masih apa tadi terpental. Saya share lagi sebentar. Ya,
Masih belum, Pak. Nanti, saya tanya aja dulu. Ya siang ya. 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 Nah, Mama tadi teman sebentar tadi. Tadi ada mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ada dua jenis titik moment inersi ya. Ya, yang bekerja. Jadi ada dua itu bekerja pada titik berat sendiri dan bekerja tidak pada titik beratnya. Anda masih ingat moment inersia ya? Satuannya apa rumusnya? Masih ingat nggak? Yaitu 1/12 BH pangkat 3 I. I sama dengan 1/12 BH B dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Satuannya adalah pangkat 4. Baik milimeter, sentimeter, pasti pangkat 4. Itu adalah momen inersia. BH pangkat 3. Jangan lupa itu. Ya. Nah, jadi bekerja pada titik berat sendiri, bekerja tidak pada titik berat sendiri. Oke, nanti kita bisa beri contoh. Nah ini, jadi ini momen inersi yang bekerja pada titik berat sendiri, kita gunakan rumusnya pada IX-nya 1/12 BH pangkat 3 ditambah atau I-nya 1/12 BH pangkat 3 juga, di mana B lebar balok, H tinggi balok. Sedangkan momen inersi yang bekerja tidak pada titik beratnya, Anda lihat, ada tambahan yaitu dikalikan IX ditambah dengan A dikalikan Y0. Itu pula dengan IY, A dikalikan X0. Berarti apa? Untuk IX ini, mengapa dikalikan Y? Yaitu dari arah Y menuju X. Sedangkan Y itu adalah pada sumbu X menuju Y. Seperti itu nantinya. Itu jarak titik berat benda. Ya. Jadi ada jarak tertentu, karena dia tidak bekerja pada titik beratnya. Sehingga dia akan muncul suatu jarak tertentu, disebut dengan jarak X0, Y0 ini, yang perlu dikalikan dengan luasan dari benda tersebut. Seperti itu. Bekerja tidak pada titik beratnya. Sebentar. Oke. Nah, ini contoh soal profil T. Untuk apa namanya? Untuk profil ini momen inersi itu bisa Anda cari melalui tabel profil baja yang pernah saya jelaskan yang warnanya biru itu. Itu ada semua. Tapi Anda juga harus tahu bagaimana mencari momen inersia dan titik berat jika profil Anda tidak muncul di tabel profil baja Anda. Kalau tidak mau Anda harus menghitung secara manual. Nah, ini contoh ya. Titik berat profil T kita bagi dua. Yang atas kita sebut satu, yang bawah kita sebut sebagai dua. Masing-masing memiliki titik berat masing-masing ya. Luas totalnya kita hitung dulu luas total. Luas total 1 yang atas yaitu 30 dikalikan 80. Luas total 2 L2 sama dengan yang bawah 20 dikali 60. Maka kita dapatkan luas totalnya adalah 3.600. Bentar, saya cari. Sebentar ya. Bentar. Bentar. Dari orang-orang sebentar. Oke. Nah, tinggal lihat. Jadi luas totalnya 3.600 cm persegi. Ini satunya cm. Ini tadi kita lihat ya, ini kan dikalikan dengan A kan nantinya. Ya. Nah, sekarang Anda lihat seperti ini. Jadi, mana hitungannya? Nah, ini hitungannya di sini. Ini ada hitungannya. Ada di file yang saya beri kepada Anda. Anda lihat, untuk benda satu, ini jarak-jaraknya. Jadi, benda satu titik beratnya ada jarak 40 cm dari sumbu Y dan ininya ada jaraknya ya. Berapa jaraknya ini? 75 cm ya. Jadi titik berat satu itu adalah 40 dengan 75. Ini jaraknya ya. Anda lihat, titik berat dua di bawah itu adalah 40 dengan 30. Ini jaraknya. Jadi masing-masing Anda harus tahu dulu nilai dari titik berat. Karena kita mencari titik berat profil, bukan titik berat masing-masing komponen, itu titik berat dari profilnya. Anda lihat di sini ya. Jadi ini titik berat dari profil 1 dengan profil 2. Jaraknya terhadap sumbu. Nah, seperti itu. Nah, lihat, jadi ini titik berat benda.
terhadap sumbu Y simetris 40 cm. Ya ini ya, titik berat benda berapa? Titik berat benda ini ya. Terhadap sumbu X, nah ini bisa kita cari nantinya. Kita mencari titik berat benda secara keseluruhan. Seperti itu. Ya ini. Jadi L1 dikalikan Y1 ditambah L2 dikalikan Y2 sama dengan L dikalikan titik berat dari Y. Ini langsung kita otomatis Y mengapa? Untuk titik berat profil kita ini. Karena Anda kita lihat seperti ini. Kalau kita lihat, Anda lihat garis biru putus-putus ini. Anda lihat garis biru yang putus-putus ini. Ini, garis ini. Nah ini. Nah ini. Nah ini ya. Nah, ini kan kalau kita lihat, dia kan pasti di sini titik beratnya. Terhadap sumbu Y-nya. Tapi terhadap sumbu X-nya, kami tidak tahu apakah dia di sini, apakah dia di sini, ataukah di sini kan, tidak tahu kita. Nah, sehingga kalau profil seperti ini enaknya apa? Anda bisa langsung tentukan titik berat terhadap sumbunya sama yaitu 40 cm ini. Terhadap X ya, ingat ini terhadap X, sumbu X-nya 40 cm. Ini, sorry, Y simetris 40 cm. Berarti adalah terhadap sumbu apa namanya? X. Ya, ini sumbu X. Mengapa? Dari arah sini menuju ke 40 ini kan dari arah sumbu Y-nya terhadap menuju ininya adalah sepanjang 40, berarti ada sumbu X-nya 40 cm. Ini X-nya 40 cm. Bagaimana menghitung Y-nya? Nah ini, menghitung Y kan yang Y adalah dari sumbu X terhadap sumbu Y terhadap sumbu X simetris, berarti sumbu Y yang warna merah ini. Ya. Ini bagaimana mencarinya? Dia adalah gabungan dari benda satu dengan benda kedua. Kalau X gampang, benda satunya 40, benda duanya 40. Maka pasti, ya kan, karena 40, berapa dengan 40, berapa ya, aman. Tapi Anda lihat Y-nya, benda satu Y-nya adalah 75, benda dua Y-nya 30. Nah ini berapa sebenarnya nilai Y-nya? Seperti itu. Ya, jika kita seperti ini, maka Anda lihat luas 1 dikalikan Y1 ditambah luas 2 dikalikan Y2 sama dengan luas dikalikan titik berat Y. Anda lihat 30 titik berat satunya ya, ininya 30 luas 1, sorry, ini L1 ya, L1 30 kali 80, ini luasannya ya, luas 1 30 kali 80, Anda lihat 30 kali 80 dikalikan Y1, ini Y1 75, merah yang 15 tambah 60, ini kan tingginya 60 ya, tinggi yang benda 2 itu kan, tinggi benda 2 itu kan 60, diameternya 12 kali 60. Nah, benda 3 ada 80 kali 30. Berarti apa? Titik berat benda 1 ini adalah tinggi benda 2, 60 ditambah 15. Titik beratnya di 15 ini. Ini kan 15. 30 bagi 2, 15 ditambah 60. Ya, 75. Itu benda 1 yang di atas. Yang di bawah lebih mudah. Luasnya berapa benda 2? Luasnya yaitu 20. Anda lihat luasnya 20 dikalikan 60 ya, 20 dikalikan 60, ini 20 kali 60 ya, kelihatan ya, dikalikan 30. Nah ini benda 2 ini tingginya 60, dimensinya 20 kali 60, maka titik beratnya apa? 60 dibagi 2 yaitu 30 langsung. Ini nilainya titik beratnya yang ini. Nah ini 30 ya kan. Anda lihat, maka sama dengan luas total 3.600 dikalikan Y. Anda lihat 180.000 ditambah 36.000 sama dengan 3.600 Y. Maka Y sama dengan 60 cm. Maka titik berat benda adalah 40 dikalikan 60. Di mana titik berat benda 60? Berarti di sini titik berat benda Anda. Di titik ini. Nah ini. Nah, ini titik berat benda Anda yang saya buat merah itu. Mengapa ini jadinya 60? Ini titik berat profil Anda di sini. Seperti itu. Ya, ini jadi dia adalah 40 kali 60. Paham ya? Ini titik berat bendanya. Nah, Anda mendapatkan titik berat benda 40 kali 40 60. Sekarang kita cek momen inersianya. Nah, ini Anda lihat sekarang. Oh, saya hapus dari gambarnya. Gambar lagi aja ini. Di sini kan? Nah, ya. Nah, ini berarti apa?
titik berat benda tidak pada titik berat sendiri. Jadi ini tidak pada titik beratnya. Mohon Indonesia nanti bekerja tidak pada titik beratnya sehingga akan muncul rumus A dikalikan Y0 kuadrat. Misalnya dia di sini enak, misalnya di sini. Misalnya dia di sini enak, apa-apa lebih mudah karena dia bekerja pada titik beratnya sendiri. Mana tadi? Kok hilang? Bentar ya. Loh, bentar, 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 bentar. Kita tuh bingung. Ini seringkali hilang lagi. Apa menu? Oh, ini. Nah, misalnya dia di sini. Nah, itu ada titik berat bekerja pada titik beratnya sendiri. Nah, seperti ini. Ini dia tidak perlu A0, Y0. Tapi karena dia di sini, maka Anda lihat, Anda membutuhkan nanti A dikalikan Y0 kuadrat. Seperti ini. Ya. Anda lihat, kita lihat sekarang. Ada dua. Di tabel profil baja Anda yang warna biru pun, itu ada dua. Selalu ada IX dengan IY. Ya, moment inersia arah X dan moment inersia arah Y. Kalau kita hitung masing-masing sendiri-sendiri, itu menentukan sumbu lemahnya yang mana. Nah, ini Anda lihat teman-teman IX. IX1 dan IX2. Artinya apa? Bidang 1 dengan bidang 2. Ya, terhadap sumbu X-nya. Seperti itu. Nah, lihat. Nah, IX1 sama dengan 1/12 BH pangkat 3 ditambah B dikalikan H dikalikan Y0 kuadrat. Karena bekerja tidak pada titik beratnya. Maka 1/12 dikalikan bidang 1 ya. Anda lihat B-nya 80, A-nya 30. Ya. Buat pangkat 3 ditambah BH Y0 kuadrat. 80, 30 kalikan 15 kuadrat. Dari mana 15 kuadrat? Dari sini. Ada gambarnya nggak ini? Oh, nggak ada. Nah, ini Anda lihat. Titik berat benda 1 ke arah titik berat benda keseluruhan. Berarti yang mana? Berarti arahnya yang ini. Nah, atau ini aja deh. Nah, ini. Lihat ya. Nah, Anda lihat. Titik berat benda 1 menuju titik berat benda keseluruhan. Berapa jaraknya? Ini kan di sini titiknya. Ini di sini. Berarti berapa? 15 cm. Seperti itu. Ya. 15 cm ya. Paham ya ini? Setengahnya 15 cm. Nah ini. 15 sama dengan 720.000 cm pangkat 4. IX2. Benda 2. Sama dengan 1/12 kalikan B-nya 20, H-nya 60. B20, H60. Ya, paham ya? B20, H60. Pangkat 3 ditambah 20 kali 60 dikalikan 30 kuadrat. Dari mana 30 kuadrat? Dari sini. Ini. Nah, ya kan? Paham ya? Titik berat benda 2 menuju titik berat benda keseluruhan. Berapa jaraknya? Ini kan tingginya 60. Setengahnya 30. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dikalikan dengan 30 sama dengan 1.440.000. Tadi maka momen inersia X adalah 2.160.000 cm pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat yang IY-nya. Ini kita balik. Tadi IX itu kita mengacu pada ini. Ini nah, kita namanya di sini. Sumbu ini. Sumbu Y ya. Direfleksikan pada sumbu Y seperti ini. Ini sumbu Y. Nah, di sini sumbu Y ya. Nah, yang sumbu Y ini kok hilang? Tuh bingung sekali yang zoom sekarang ini. Hilang terus ya. Nah, ada. Ini sumbu Y-nya ya. Nah, lihat
Sekarang Anda lihat, 1/12 HB pangkat 3, bukan BH pangkat 3, tapi HB pangkat 3. Harusnya sama BH pangkat 3, cuma Anda bingung. Jadi gini, 1/12, Anda lihat, dia sembunyi di sini ya. Berarti apa? Anda melihatnya dari Y. Berarti B-nya 30, hanya 8. Jika dari sumbu X tadi, benda satu ya, pada sumbu X, maka yang Anda sering kan pada sumbu X ya, umumnya sumbu X. Maka jika pada sumbu X, maka Anda lihat B-nya 30 hanya B-nya 80 hanya 30. Itu yang umum pada sumbu X. Tapi begitu kita translasikan pada sumbu Y untuk mencari momen inersia sumbu Y, maka Anda sebenarnya pada sumbu Y dasarnya. Maka Anda lihat B-nya menjadi 30 hanya menjadi 80. Atau Anda lebih mudahkan hitungnya seperti ini. HB pangkat 3. Ya, berarti apa? Anda lihat, hanya kan ini. Sorry. Ini ya, mana ya, tadi. Ini kan. Nah, ini. Kalau Anda lihat yang di model ini kan, kalau kita soal ujian ya kan, B-nya sama dengan 30, benda satu hanya 80. Ya kan? Nah, sini dibalik, maka Anda lihat, maka di sini adalah B-nya menjadi 30 dikalikan H80 pangkat 3 untuk IY. Tapi kalau untuk IX, 1/12 dikalikan 80 dikalikan 30 pangkat 3. Tapi kalau melihat pada sumbu Y-nya, hati-hati, maka 1/12 dikalikan 30 dikalikan 80 pangkat 3. Anda harus melihat pada sumbu. Ya. Nah ini. Anda lihat, ditambah ininya 30 dikalikan 80 dikalikan 0. Loh, dikalikan 0. Ini berarti apa? Ini momen inersia Y1 ini bekerja pada titik beratnya sendiri. Anda lihat sekarang, betul enggak? Nah, Anda lihat. Ya kan? Ini Anda lihat di sini. Titik beratnya berapa? Ini kan di sini ini kan 40 60 ya. Jadi kan tadi kalau Anda melihat pada sumbu X tadi yang di awal, dia kan seperti ini modelnya. Nah, seperti ini kan, semua lari ke arah sini kan, sumbu X-nya. Tapi begitu kita bekerja pada sumbu Y sekarang beda. Nah, titik beratnya kan di sini. Maka Anda lihat, maka ini garisnya di sini. Nah, ini garisnya. Nah, ya apa toh? Nah, di sini kan, di sini. Nah, di sini. Nah, berarti apa? Anda lihat titik berat benda berhimpit dengan titik berat benda keseluruhan. Ya kan? Sama-sama 40-nya. Ada beda enggak? Titik berat benda satu dengan benda keseluruhan. Enggak ada kan? 0 kan nilainya? Nah, maka nilainya adalah di sini kita kalikan dengan 0. Mengapa? Jika ada prosesnya pada sumbu Y, titik berat benda satu ke titik berat benda keseluruhan adalah sama-sama 40-nya. Maka atau kasarannya 40 dikurangi 40, ya kan? Sama dengan 0. Maka nilainya adalah 0. Gitu. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Mengapa 0? Seperti itu. Jika ada 1.280.000. Nah, sekarang IY2 sama 1/12 dikalikan, nah dari sekarang Y2 itu yang mana? Yang ini. Benda kedua. Ya, yang berdiri. Yang 20 kali 60. Maka kita lihat 1/12 B-nya berapa? 60 sekarang ya. Karena B-nya 60 hanya 20. Nah, 60 kalikan 20 pangkat 3. Seperti itu. Ya. B-nya 60 hanya 20. Dikalikan 60 kali 20 ini kurang ya. Tambahkan catatan Anda. Kalikan 0. Dan Anda lihat dia berhimpit. Titik berat benda 2 berhimpit dengan titik berat benda keseluruhan. Ya. Saya ambil minum. Dari pagi ngajar jam 8, makanya haus. Nah, Anda lihat ya. Maka di sini ini tanda tambahkan yang 60-20 ini dikalikan dengan yang sendiri dikalikan dengan 0. Bedanya 1/12, 60 kali 20 pangkat 3 ditambah 60 kali 20 dikalikan dengan 0. Seperti itu. Iya. Namanya 1.320.000. Nah, ini cara mencari IX dan IY. Oke, sampai sini ada pertanyaan.
Ini masih pengenalan ya, hitung-hitungan ini masih pengenalan. Tapi nanti di profil baca Anda itu ada, di tabel profil itu ada nilai IX dengan IY itu ada. Saya tunjukkan dulu. Bentar ya. Saya tunjukkan dulu sebentar. Ya. Cari dulu. Bentar. Saya tunjukkan pada Anda adanya di mana. My dokumen standar peraturan pajak. Peraturan pajak. Tabel. Morisco. Bentar ya. New share. Nah ini. Udah muncul ya. Sini kita cari tabel ini tabel profil aja. Yang simpel-simpel. Yang asing ada temu ya siku, profil siku misalnya. Ini aja, WF ini profil WF. Ada ini profil WF, profil I atau profil H yang sini Anda temui ya di lapangan. Ya, Anda tahu kan? Anda lihat misalnya ini ada jangan yang ini nih, misalnya ini ya. Ini misalnya atas sendiri. Profil 25 ya 250 misalnya yang 11 kali 11. Yang bawah sendiri, profil ini. Ini 11 kali 11. Anda lihat yang mana nilainya itu yang ini. Ini moment of inertia. Ini ada semua kan? IX dengan IY. Di sini dia menambahkan dengan JX, JY sama saja. Ini inersia di sini. Ya, ini. Itu sudah ada nanya. IX, IY sudah ada. Jadi Anda nanti kalau ujian tidak perlu menghitung momen inersia. Langsung buka di tabel profil. Cek momen inersianya. Tapi Anda perlu saya berikan juga bagaimana cara menghitungnya jika Anda mendapatkan profil yang tidak ada data di dalam tabel profil. Kadang-kadang ada di lapangan. Dia dikeluarkan oleh industrinya sendiri datanya, sehingga Anda tidak mau harus menghitung manual berapa inersianya. Ada semua di sini. Profil ini ada, profil T ini ada ya, profil T seperti ini. Ada semua. Ya. Itunya. Nilai-nilainya yang Anda cari, yang dibutuhkan. Ya, ini kok nggak ada di sini. Nah ini, moment of inersia kan ada kan? Semua ada, moment of inersia. Sangat penting sekali. Sehingga Anda bisa nanti cek di tabel profil, sehingga Anda tidak harus memiliki tabel profil baja ujian nanti. Karena hanya open satu lembar kertas, peraturan, dan tabel profil. Seperti itu. Ya. Oke. Kembali lagi ya ke materi ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat Anda menjadi lebih paham, karena kuliah kita online ya, kadang Anda takutnya nanti sambil terkantuk-kantuk, menyiapkan fisik buat pemilu dan sebagainya, dua kan pemilu kita kan. Nah, maka saya beri sedikit pemanasan. Mesin Anda perlu dipanasi. Persenelangnya mungkin belum jalan sih, merem dipanasi ya. Nah, tugas satu untuk setelah Anda nyoblos mengerjakan tugas biar segar badannya. Ya, Anda lihat. Jadi ini ada dua profil. Ya, sama Anda menghitung titik berat dan momen inersia. Satuan dalam milimeter. Anda lihat catatan ya, X, X. Nah, bisa ya selalu. 2 nim terakhir Anda. Ya, jadi tiap Anda nggak sama profilnya pasti. Betul nggak? Nggak mungkin sama Anda. Kalau sama lucu nanti. Ya kan? Nah, itu. Ya, tugas satu Anda, pemanasan baja. Pak Arif hobinya ngasih tugas ya. Kalau baja lebih banyak tugas saya dibandingkan dengan beton. Ininya, ya. Ini. Jadi ada dua siku dan ini. Nah, ini tugas Anda dikumpulkan minggu depan ya. Seperti itu biasanya. Kan minggu depan sudah mulai offline, tatap muka. Jadi dikumpulkan di kelas nantinya. Bukan tidak ada halangan. Tidak ada rapat. Ya, oke. Ada pertanyaan terkait dengan momen inersia? Silakan kalau Anda minum di ruang kerja masing-masing ya, saya di jurusan ini. Ada pertanyaan? Belum ya? Udah saya share buku materinya tadi malam ya, sehingga Anda harusnya sempat dibaca-baca. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu sedikit. Nah, kita sekarang masuk ke materi kita yang paling awal setelah pemanasan tadi, yaitu komponen tarik. Anda lihat.
Ini kok nilai tarik menarik, jadi saling ditarik ya, itu beda dengan tekan. Ini komponen tarik. Nanti ada 3 pembahasan utama ditambah dengan perencanaannya atau latihan soal perhitungannya. Tapi intinya ada 3 materi, yaitu kegagalan akibat leleh, FY, kemarin ya, batas FY itu leleh, kegagalan akibat fraktur atau putus, atau FU, ultimate sebelum dia putus. Waktu kita materi minggu lalu, terkait dengan diagram, apa namanya, tegangan-regangan, ada nilai FY dan nilai FU. Nah ini, jadi kita harus menghitung gagal dia leleh, kegagalan leleh, kegagalan fracture atau putus, kegagalan geser blok akibat sambungan. Jadi ada 3 kontrol untuk menghitung batang tarik nanti. Kemudian kita akan belajar menghitung perencanaan batang tariknya seperti apa. Nah, kita masuk yang paling gampang dulu, yaitu kegagalan leleh. Simpel sekali nanti. Nah ini, pendahuluan dulu, cerita dulu. Batang tarik banyak dijumpai dalam banyak struktur baja. Misalnya jembatan, ya kan, rangka batang kan jembatan pasti ada masih belajar apa namanya di ASTT, tarik tekan tarik tekan tarik tekan. Nah, metode berbagai metode, rangka atap, menara, transmisi, ikatan angin dan sebagainya. Ya, dapat disusun dari profil tunggal maupun profil ganda. Contohnya beberapa profil batang tarik secara umum seperti ini, ya. Ini umum aja. Nah ini. Nanti di tarik ini ada istilah-istilah yang perlu Anda pelajari ya. Jadi kekuatan tarik nominal atau yang dimiliki oleh suatu profil ditentukan berdasarkan 3 macam kondisi nantinya. Leleh, ya tadi sampaikan tadi kegagalan tarik, dihitung dari luas penampang gross atau kotor daerah yang jauh dari sambungan, FY-nya. Untuk keruntuhan tarik atau fracture yield itu kegagalan putus tadi ini ya, fracture ini, fracture, kita sebut dengan runtuh tarik, dihitung dari luas penampang efektif pada daerah sambungan. Ingat, leleh tarik pada penampang gross, runtuh tarik pada penampang efektif, dan geser blok pada sambungan nantinya. Jadi daerah yang jauh dari sambungan, daerah yang sambungannya, dan geser blok, geser pada sambungan. Seperti ini. Nah, kita belajar yang pertama dulu, yang paling gampang. Keruntuhan leleh tarik, ya kegagalan leleh atau tensile yielding. Ini ceritanya. Ada di pasal D2 SRI 1729/2020. Rumusnya gampang, pendek. 6 sama dengan 2 kali 3. Wah, enak kan? PN sama dengan FY kali AG. Sudah selesai. Kalau di SD Anda baca 2 kali 3 sama dengan 6. Sudah, seperti itu. Ya. Jadi AG adalah luas bruto, komponen struktur. FY tegangan leleh minimum terspesifikasi. AG ini bisa Anda dapatkan dari mana? Dari tabel profil baja. Ada yang tabelnya Morris Kubir itu, dia ada nilai A-nya, luas brutonya. Bisa Anda ambil dari sana nilai itu. Ya. Nah, ini leleh tarik. Kemudian kondisi keruntuhan tarik. Nah, ini kita masuk ini berikutnya. Sama di pasal ini kan pasal D2 juga, di pasal D2 juga. Rumusnya PN FU dikalikan AE. Nah, kita lihat ini FY AG. FY ada kondisi leleh tarik, AG bruto. Untuk tarik FU ultimate putus, ya, FU yang batasan dia putus, puncaknya sebelum dia runtuh, dikalikan dengan AE luasan efektif nantinya. Berarti Anda sudah kenal 2 istilah, A gross luas bruto dan A neto atau A efektif, AE luas neto efektif. Seperti itu. Nanti bagaimana ini harus cari dulu, dihitung dulu nanti ini. Kalau ini enak pakainya, FY kalikan luas kalikan dari tabel profil bisa. Tapi yang ini nanti harus Anda hitung dengan detail berapa nilai AE. Ya, tadi kan ini dari sini.
daerah sambungan. Nah, kekuatan tarik seperti ini. Jadi Anda lihat kekuatan tarik desain VTPN dan kekuatan tarik tersedia PN per omega T harus diambil dari nilai terendah yang diperoleh sesuai dengan keadaan batas dari leleh tarik dan runtuh tarik. Anda ambil nilai terkecil dari dua kondisi tadi. Jadi Anda hitung semuanya, Anda cari yang terkecil yang mana. Itu Anda gunakan sebagai batasan nanti itu. Nilai yang Anda gunakan sebagai dasar perencanaan Anda. Jadi Anda itu satu-satu dihitung, ditampilkan, susun ya, Anda cari yang terkecil. Nah, nilai VPTN, metode DFBT, atau metode LRFD, atau nilai PN per omega T DKI ini atau ASD ya. Ini adalah LRFD yang atas, DFBT, yang DKI ini adalah yang ASD. Anda lihat, di aturan baru kita hitungnya dua sekarang. DFBT dengan DKI atau LRFD dan ASD. Ditentukan sebagai berikut. Ini. Metode DFBT. Untuk leleh tarik, VT-nya itu 0,9. Ininya, VT, faktor reduksinya. V tarik, tensilenya. Dari kata V tensile, tarik. Untuk runtuh tarik, 0,75. Ya, ini adalah faktor reduksinya. Sekarang untuk metode DKI, omega T-nya, ini ya. Belum datang, Mas. Kenapa? Di mana? Oh, ini Pak Yogi sebenarnya Bu Krisna. Pak Yogi Bu Krisna. Ya. Nah ini, untuk leleh tarik DKI omega T sama dengan 1,67. Tapi untuk runtuh tariknya omega T-nya sama dengan 2. Nah, nanti Anda masukkan ke dalam rumus ini nanti. ITPN dan PN per omega T, baik untuk DFBT maupun untuk DKI. Ya, ini faktor reduksinya. Nah, oke, sekarang kita belajar. Anda sudah mendapatkan A gross untuk menghitung leleh tarik dan A neto efektif untuk menghitung putus tarik. Tapi untuk menghitung A neto efektif putus tarik, Anda harus tahu dulu apa itu A neto. Jadi ada A gross, A neto efektif. Nah, seperti itu. Jadi luas neto dulu. Jadi luas yang lubangnya dibuat pada sambungan untuk menempatkan alat sambung berupa baut akan mengurangi luas penampang. Dibacakan kan menggunakan sambungan kan, melubangi profil Anda, dilubangi untuk tempat baut kan. Nah, akibat lubang tadi itu maka terjadi pengurangan kekuatan, ya. Atau kita sebut sebagai luas neto secara sederhana adalah luas bruto, luas keseluruhan tanpa lubang dari penampang dikurangi dengan luas lubang yang disediakan untuk kebutuhan penampang baut. Jadi luas kotor dikurangi luas lubangnya. Ya. Lubang untuk penempatan baut umumnya dibuat lebih besar 2 mm dari ukuran diameter nominal lubang. Ada di pasal 3 SNI 1729/2020. Dan pada proses pembuatan lubang ini umumnya akan terjadi kerusakan di sekeliling lubang. Sebagai akibatnya, maka ukuran lubang itu sudah jadi akan lebih besar sekitar 2 mm dari yang direncanakan. Sehingga desain awalnya 2 mm ya, desainnya kan harus tambah 2 mm untuk luas lubang, tapi saat pembuatan lubang tadi, dia akan mengalami kerusakan, sehingga menjadi lebih lagi 2 mm. Sehingga kurang lebih terjadi lebarnya sekitar 4 mm. Seperti itu. Ya. Karena Anda nggak mungkin buat lubang ukurannya pas dengan ukuran baut. Kalau Anda membuat ukurannya pas dengan baut, kan nggak bisa masuk baut Anda. Betul nggak? Berarti dia disediakan ukuran sekitar 2 mili lebih besar sedikit dari dari lubang yang dibuat. Seperti itu. Ya, seperti ini. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada di tabel J3.3M SNI 1720 kita 2020 ada. Jadi tabel dimensi nominal lubang baut DH. Jadi kita di sini menggunakan kode baut ya, baut hitam ya, M16, M20, M22, 24 dan seterusnya ya. Jadi ada standar diameternya. Jadi apa? Ini dimensi lubang, ya. Jadi standar diameter baut itu 8. Berarti M16 itu diameternya 18. M20 diameternya 22. Nah, ditambahkan ukuran berlebihnya harus ditambahkannya 20. Seperti itu.
24, 28. Jadi tambahnya ada tabel di sini. Sudah ada. Jadi tergantung dari ukuran dari baut Anda. Seperti itu. Bentar ya. Lumayan. Ini masih nol materinya. Nah, kita lihat ya. Seperti ini. Nah, ini jarak lubang. Jadi di baja pun diatur. Pemasangan antar baut tidak boleh terlalu dekat atau tidak boleh terlalu jauh. Jadi ada dibatasi jarak tepi minimum dari pusat lubang ke tepi bagian yang disambung. Seperti itu. Jadi dia ditentukan pada ukuran-ukuran tertentu. Ini adalah jika Anda masang bautnya 16, maka jarak tepi minimumnya adalah 22. Dari pusat lubang, ingat ya, diameter lubang, tengahnya menuju ke tepi bagian yang disambung. Itu diatur pula dalam SNI. Ya tidak boleh apa namanya terlalu kecil karena bisa jadi namanya kegagalan software. Nanti kita akan baca di sambungan nantinya. Ya. Nah, kita baca dulu bagaimana menghitung luas aneto dari komponen tarik seperti ini. Ya, Anda lihat komponen hitung luas aneto dari komponen struktur tarik berikut yang berupa pelat datar berukuran 10 kali 200 mili. Pelat disambung pada bagian ujungnya dengan 2 baris baut M20. Dan seperti ini gambarnya. Ya, ini tampak atas yang atas ya, tampak atas ada 6 baut. Kalau kita lihat dari sampingnya seperti ini. Jadi dia ada pelat besar yang tengah dengan tebal 10, ditarik pelat dengan tebal 6. Dua pelat tebal 6 ini. Ya, seperti ini. Ya, T10, ini T6 ya. Jadi ini yang ini PU, maka yang ini adalah setengah PU tambah setengah PU atau sama dengan PU. Pelatnya ukurannya adalah 10 kali 200 mm. Ingat, beda dengan pembacaan di apa namanya di beton. Jika disebutkan pelat 10 kali 200 berarti apa? Dia tebalnya 10 dengan lebarnya 200. Seperti itu. Jadi tebalnya 10, lebar 200. Ya. Bukan panjangnya tapi lebarnya. Jadi tebal dikalikan lebar. Ini mirip pembacaan pada kayu ya. Kayu kan ada papan kayu sama seperti baja pembacaannya. Kita dengan pada beton yang berbasis pada dimensinya besar-besar. Jadi artinya apa? 200, tebal 10, lebar 200. Seperti ini. Nah, kita lihat. Jadi ini rumusnya. Anda lihat. Kalau kita lihat, maka ini AN sama dengan AG minus ini rumusnya. Dan ini ada rumusnya, ada ini ya. Ini ada rumusnya. AG minus NDH plus 2 dikalikan T. Itu rumusnya. AN sama dengan AG. Luas dari pelat Anda. 10 kali 200, maka 10 kalikan 200 minus 2. 2 adalah bautnya. Dikalikan 22 tambah 2. M20. Ya. Maka dia kan 22 ya. Ditambah 2. Ini saja 22. Anda tambah dengan 2. Dikalikan dengan 10 T-nya. Ini dari mana N-nya kok 2? Ya, jadi N itu seperti ini bacanya, N itu. Jadi N bukan total seluruhnya, bukan. Ya. Tapi N itu dibaca pada baris yang terjadi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini kita baca seperti ini untuk baca. Jadi 2 atas dengan ini. Jadi ada 2 ini. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi bukan 6. N-nya bukan 6, tapi 2. Jadi bacanya seperti itu. 2 itu karena kita aja nyamping seperti ini. Nah, kekuatannya seperti itu. Ya. 2. Ini ada seperti ini. Ya, ini adalah N2 dikalikan 22 dikalikan T. Untuk panjang tidak perlu diberat. Misalnya Anda panjangnya sampai 8 ya. Ada ini misalnya Anda iseng ya masang seperti ini. Misalnya ya. Mana tuh? Ini punya begini. Tambah lagi sini. Tambah lagi sini. Anda punya 10. Ya tetap 2 N ya. Ini Anda punya di sini. Nah.
Lah, lah, lah. Sorry, maaf, kalau saya jelek, biasa di pakai mouse nah ini. Maka kalau seperti apa? N-nya menjadi 3. Seperti itu. Jadi antaranya ke sana. Ya, seperti itu. Ya. 10 kali 200 sama minus 2 kali 2 tambah 2 kali 10. Maka Anda lihat, AN sama dengan 2000 minus 480 sama dengan 1520 mm per segi. Ini adalah nilai aneto akibat adanya lubang. Ini diatur di SNI juga, Anda lihat. Jadi, misalnya Anda masang lubang berseling. Kan ada kan kadang-kadang kalau supaya mampet tempatnya, maka Anda, supaya cukup tempatnya, maka Anda masang baut itu berseling-seling. Maka ada aturannya di SNI kita. Jadi Anda harus membuat namanya jalur kepatahan. Nah, Anda pertama, ini jalur pertama seperti ini. Anda lihat, ini jalur pertama. Seret seperti ini. Dan jalur keduanya adalah ini. Ya. Jadi dia lurus dulu dan Anda cek duanya seperti apa. Arah ke bawah tetap. Ini dan dia belok ke sini. Nah, seperti ini. Maka muncul dua hitungan. Yaitu AN yang pertama, potongan satu-satu. Itu kita pakai menggunakan rumus standar itu AG minus N DH plus 2T. Jangan potongan 1-2 karena dia berbelok. Maka muncul AG minus N 2 plus 2T ditambah, Anda lihat, sigma S kuadrat T per 4A4G. S itu apa? Anda dibantu ya. S adalah jarak sumbu lubang pada arah sejajar dan tegak lurus. Ya, ini S-nya. Ini yang G itu yang ini S itu yang sejajar, ini S, yang G-nya ini. Seperti itu. Ini rumusnya seperti jika Anda memasang baut yang berseling. Seperti itu. Tapi orang jarang sekali pasang berseling. Kecuali area Anda itu sangat terbatas, Anda butuh baut banyak, maka baru Anda pasangnya berseling. Tapi selama ini jarang sekali. Karena nanti katanya dengan momen inersia, puntirannya, sehingga orang banyak menghindari pemasangan baut berseling. Tapi tetap disediakan di rumusan SNI bagaimana mengatasi jika ada perencanaan menggunakan baut berseling seperti ini. Ingat ya, nah seperti ini maka bagaimana aplikasinya dulu. Nah, ini contoh ini. Ini sama ya, ini juga apa? Rumus tadi sama. Jadi ada buku yang menggunakan nilai G ini menggunakan U, ada menggunakan G. Ininya banyak sama-sama S-nya. Jadi buku lama menggunakan G, buku baru menggunakan U. Jadi sama aja ya. Ada yang S kuadrat T per 4G, ada yang S kuadrat T per 4U. Itu sama aja. Jadi saya tambahkan dua buku yang berbeda. Ya, itu. Tapi sama intinya. Jarak yang berdiri, horizontal ini. Nah, yang contoh. Seperti ini. Ini jam 11 ini, waktunya saya minum kopi nih harusnya. Ada nggak minum kopi dulu? Enggak. Nyemil-nyemil. Sebentar ya. Ya, kita saya beli kopi sebentar saja. Nah ini, tentukan aneto minimum dari batang tarik berikut ini. Menggunakan baut M20 sedangkan tebal plat 6 mili. Nah ini. Lebar plat adalah 295. Ini lebar platnya 295, tebalnya 6 mili. Dipasang baut seperti ini. Nah, kalau kita lihat ada berapa jalur ini? Ada 3 jalur. Ya. Ini Anda lihat. AN1 pertama, jalur pertama. Yang ini. Ini jalur pertama. Potongan AB. Jalur kedua, potongan ABD. Dari sini, belok ke sini. Boleh ya. Belok ke sini. Ke sini. Ini 2. Ya. Kemudian AN ketiga, ya, jalur ABC. Ke sini.
ke sini, ke sini, sini. Nah ini. Nah lihat, ada 3 AN yang saya hitung. Kita Anda cari ini yang terkecil ini. Nah, itu kalau risiko Anda masang bautnya selang-seling seperti ini, maka Anda harus menghitungnya seperti ini. Iya. Ya, hati-hati, makanya kalau hitung baut berseling itu berbahaya. Ya, nah ini, ada 3 potongan. Yang mana menghitungnya? Ada sini kan. Nah ini. Jadi ini yang pertama, ini luas kotornya AG sama dengan 6 dikalikan 295. Atau ini kan 60 tambah 60 tambah 1 tambah 75 atau 295. Maka AG sama dengan 1770 persegi. Luas lubang sama dengan 22 tambah 2 atau DH. Ya, DH plus 2 kan 24 milimeter. Nah, kita lihat potongan AD. AN1 ini. AD. Rumusnya gampang. Sama dengan AG minus NDH plus 2T. AG-nya berapa? 1770 minus 2, ya. DH plus 2-nya berapa? 24 dikalikan T-nya 6. 1482. Seperti itu. Ya. Nah, udah kalau ini ya. Nah, sekarang potongan ABD. Potongan ABD. Anda lihat. Berarti di sini ada 3 baut yang terkait ya. Baut A, baut B, baut D. Ya. Nah, jadi apa? AG minus N DH plus 2 plus T ditambah sigma. Ini ya. Sigma S kuadrat T per 4U atau 4G. Nah, lihat. N-nya berapa? 3. Karena ada 3 baut kan? Baut A, B, D. 3. DH plus 2-nya 24, T-nya 6. Anda lihat 55 kuadrat bagi 6. Waduh. Ini kan S kuadrat T. S-nya mana? Ini. A ke B Anda lihat. Pertama, jalur A ke B. Berapa jaraknya? 55. Ya. Nah ini, ingat ya. A ke B nilainya 55. Maka 55 kuadrat dibagi T, 6. Dibagi dengan 4U atau 4G ya. U atau G yang mana? Yang ini, yang 6 ini, yang arah horizontal, 60 ini. Dari A ke B, horizontalnya berapa? 60. Dikalikan dengan 4 kali 60. Ditambah lagi. Mengapa ditambah? Anda lihat ada jalur dari A ke B, Anda hitung sendiri. B ke D, Anda hitung sendiri juga. Dari A ke B Anda hitung, B ke D-nya Anda hitung. Karena yang ke B ke D, ABD, 55 kuadrat juga kan? Anda lihat, 55 kan? B ke D kan 55. Yang S-nya, ya kan? B kuadrat per T atau 55 kuadrat per T ya, 6. 55 per 6, 55 kuadrat T. 55 kali 6 bagi dengan 4U. Nah, Anda lihat, dari B ke D berapa jaraknya? Yang horizontalnya 100. Nah, ini hati-hati. Jadi dia dibagi 4 kali 100. Sama dengan 1459. Sekarang yang potongan ABC. ABC. Ada 3 baut ya, 1, 2, 3. Maka atau 770 minus 3 N-nya dikalikan 2, 4. 24, 22 plus 2, dikalikan 6. Ditambah sama ya, A ke B, 55 kuadrat dikalikan dengan T, 6. Dibagi dengan 4 kali 60, punya 60. Nah, ini saya Anda lihat, ditambah dengan, nah Anda lihat sekarang, ini sekarang B kecil berapa jaraknya? 50. Berarti 50 kuadrat dikalikan T atau 6, ya kan? Dibagi dengan B kecil berapa horizontalnya jaraknya? 100. Dibagi dengan 4 kali 100 sama 1451. Ini persegi. Nah,
Dari tiga nilai ini, luas kotor, potongan AD, ABD, ABC, Anda cari nilai yang terkecil. Terus bagian luas penampang bersih Anda. 1451 mm per segi. Itu cara Anda mencari namanya, mencari nilai aneto. Lihat ya, ada agros, aneto. Sampai sini ada pertanyaan dulu, sampai aneto. Nanti setelah ini kita masuk ke aneto efektif. Loh, ada lagi. Ini masih pengantar ke aneto efektif ini. Ini masih aneto, belum aneto efektif belum ini. Ya, ingat ini masih aneto. Akibat lubang. Pusing ya. Nah, sekarang kita masuk ke aneto efektif. Ini performa suatu batang tarik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling penting diantaranya adalah masalah sambungan, karena adanya sambungan suatu batang sambungan akan memperlemah batang tersebut. Maka efisiensi suatu sambungan merupakan fungsi dari duktilitas material, jarak antar alat pengencang, konsentrasi tegangan pada lubang baut, serta suatu fenomena yang sering disebut dengan istilah geser lak. Ya, ini lak geser. Ya, dia bergeser sedikit. Ini fenomenanya geseran, shear lag. Lag geser kita inggriskan jadi shear lag. Ya, pergeseran. Ini diantisipasi dengan menggunakan istilah luas neto efektif. Berarti apa? Untuk mengantisipasi masalah shear lag yang dapat diterapkan pada sambungan baut maupun las. Nah, dihitung bagaimana caranya? Nah, ini lihat luas neto efektif atau AE itu sama dengan U dikalikan dengan AN. Nah, makanya Anda harus tahu dulu AN itu berapa? AN adalah aneto. AG itu agros, AN aneto. AI aneto efektif. Maka Anda harus tahu dulu berapa aneto baru bisa mendapatkan nilai aneto efektif. Ya. Ini diatur di ini. Jadi untuk nilai shear lag ini atau faktor U ini Anda lihat di tabel D3.1 SN 1729 kita ada. Berapa sih nilai U-nya ini? Ini Anda lihat dari tabel profil. Tabel SNI. Ya. Ini contohnya. Ini tabel D3.1. Jadi ada 8 kasus nantinya. Ini yang saya tampilkan hanya 4 aja, itu yang sering muncul di baja. Yang 4, 5, 6, 7 jarang sekali, hampir tidak pernah. Pertama ini, semua komponen struktur tarik dengan batang tarik secara langsung sudah ada bang ini Anda lihat ini. Ya. U-nya 1. Kedua, komponen struktur tarik kecuali ini berlubang PSR itu. Dengan batang disalurkan ke berat badan tidak baca S2 ya. Nah ini, itu yang profil ini. Sambungannya profil seperti ini. Modelnya VF disambung, siku disambung. Maka U-nya sama dengan 1 minus X per L. Nah ini nilai X-nya, titik berat, ya itu titik berat, dengan L, panjang-panjangnya. Yang nomor 3 itu untuk kasus las. Dan nomor 8, ini paling sering, siku tunggal atau dan ganda disambung ya dengan 4 atau lebih pengencang. Punya 80 atau dengan 3 pengencang. Punya 0,6. Jadi 1 sampai 3, 2 sampai 3 kita gunakan 0,6, kalau 4 atau lebih kita gunakan 0,8. Seperti itu. Ada ya. Sini adalah kita ambil nilai U di sini. Jadi ada 4 kasus untuk penentuan nilai U yang Anda cari nantinya. Ya. Tabelnya di tabel D 3.1. Nah, kita contoh aja. Gimana?